Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Perlengkapilah hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman pengajaran-Mu menurut Alkitab dengan hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus. Urapilah juga umat-Mu yang mendengarkannya di rumah masing-masing. Biarlah setiap orang boleh dipimpin untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, kearifan, mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia dari PGI adalah dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Yesus Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu.
Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita di hari Minggu ini. Setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Ada 40 hari lamanya ia di dunia ini. Dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Di sini saya membedakan antara murid dan pengikut. Yang saya maksud dengan murid adalah 12 orang. Yang tiap hari bersama-sama dengan dia. Belajar bersama dia, belajar dari dia. Baik belajar secara langsung maupun melalui pengalaman-pengalaman interaksi mereka dengan dia. Yang saya maksud dengan pengikut ialah orang-orang yang memang percaya kepada dia. Tapi mereka tidak tiap hari bersama-sama dengan dia. Dalam bacaan kita ini diceritakan bagaimana Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus menampakkan diri ada yang kepada orang secara individual. Misalnya Maria Magdalena, Petrus, Yakobus. Tapi juga kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Tapi bisa juga pada kelompok orang-orang. Khususnya perempuan-perempuan, ibu-ibu yang pada hari Minggu pagi-pagi hendak pergi merempahi mayatnya. Bahkan dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Tapi bacaan kita hari ini bercerita tentang penampakan diri Tuhan Yesus kepada kelompok khusus, yaitu 12 muridnya, dikurangi 1, yaitu Yudas. Jadi 11 murid. Dan penampakan diri kepada 11 murid ini ada 3 kali. Yang pertama kali, Thomas tidak hadir. Yang kedua kali, Thomas hadir. Dan yang ketiga kali ketika mereka menangkap ikan di danau. Nah, bacaan kita hari ini adalah kisah yang dikisahkan oleh Injil Yohanes mengenai 2 penampakan diri yang pertama. Yaitu pertama kali ketika Thomas tidak hadir dan yang kedua kali ketika Thomas hadir. Para pengkhotbah biasanya kalau berkhotbah dari perikop ini cenderung berfokus pada Thomas. Yang tidak percaya kalau belum melihat bukti. Yang tidak percaya kalau belum mencucukkan jari di lambung dan menaruh jarinya di bekas paku di tangannya. Tapi buku Almanak Kristen Indonesia kali ini menetapkan bahwa tema bukan pada Thomas. Fokus bacaan hari ini dan fokus khotbah pada hari ini bukan pada Thomas, tapi pada damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus ketika dia datang kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya tema yang ditetapkan adalah perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Fokusnya pada perjumpaan dengan Kristus yang membawa damai sejahtera. Tema Paskah kita minggu lalu adalah berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling kepada yang memberi hidup. Tapi tema kita hari ini kalau saya sederhanakan adalah berjumpa dengan yang memberi hidup. Berjumpa dengan Sang Hidup itu. Nah, dari bacaan ini saudara-saudara ada 7 hal yang saya mau angkat menjadi perenungan kita berdasarkan bacaan ini sesuai dengan tema ini. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan asimetris. Apa yang saya maksud dengan perjumpaan asimetris? Perjumpaan asimetris adalah perjumpaan di mana hanya satu pihak yang ingin berjumpa dengan pihak yang lain. Kalau perjumpaan simetris adalah perjumpaan yang dikehendaki oleh 2 orang. Yesuslah yang datang menjumpai murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mencari Tuhan sama sekali. Bahkan bagi murid-muridnya Tuhan Yesus sudah mati. Tapi Tuhan Yesus yang datang berjumpa dengan mereka. Itu biasa disebut perjumpaan asimetris. Jadi yang mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan murid-murid adalah Tuhan Yesus sendiri.
Itu juga dalam kehidupan kita. Sebenarnya yang berjumpa dengan kita atau yang datang menjumpai kita adalah Tuhan. Inisiatif untuk berjumpa bukan dari manusia, dari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan mereka mencari Tuhan. Bukan mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Tuhanlah yang datang mencari mereka. Adam, Adam, di mana engkau? Oleh karena itu perjumpaan dengan Tuhan pertama-tama adalah bahwa perjumpaan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita, memang kita mencari Tuhan. Kita ingin sekali tiap saat berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin setiap kali berjumpa dengan Tuhan yang hidup itu dalam hidup kita. Tapi apakah dia berkenan atau tidak? Dalam Yesaya 55 ayat 6a dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya bahwa sekalipun kita mencari dia, tapi kalau dia tidak berkenan berjumpa dengan kita, enggak bakal. Ini pemahaman teologis yang penting. Bahwa pada hakikatnya bukan kitalah yang menjadi inisiator untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi Tuhanlah yang berjumpa dengan kita. Memang kita mencari dia. Kita berdoa tiap hari. Kita beribadah. Kita selalu mencari Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah dia berkenan ditemui dalam hidup kita? Hal ini berkaitan dengan hal yang kedua. Tadi saya katakan ada 7 hal. Hal yang kedua adalah bahwa Tuhan datang berjumpa dengan murid-murid itu dalam kondisi mereka yang unik. Bacaan kita berkata bahwa murid-murid sedang takut. Ketakutan yang luar biasa. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga mereka berkumpul di ruangan yang tertutup. Para penafsir mengatakan kemungkinan besar ruangan ini adalah ruangan ketika Yesus dan murid-muridnya makan perjamuan malam yang terakhir. Mereka karena ketakutan, takut kepada orang-orang Yahudi, mereka mengunci pintu. Walaupun tidak secara eksplisit dikatakan bahwa murid-murid itu sedih. Tetapi ketika Yesus datang menampakkan dirinya, menunjukkan bekas paku pada tangannya dan tombak pada lambungnya, dikatakan bahwa murid-murid itu bersukacita. Jadi kita bisa berkesimpulan begini, bahwa Yesus datang berjumpa dengan murid-murid itu dalam kondisi sedih dan takut. Dan memang begitu. Ketika Tuhan Yesus datang berjumpa dengan kita, dia berjumpa dengan kita dalam kondisi unik kita masing-masing. Ketika saudara berada dalam kesedihan, Tuhan datang berjumpa dengan Anda dalam kesedihan Anda. Ketika kita berada dalam kondisi kecemasan dan ketakutan, Tuhan datang berjumpa dengan kita dalam kondisi ketakutan dan kecemasan kita. Ketika kita sedang bimbang, Tuhan datang berjumpa dengan kita ketika kita dalam kondisi kebimbangan kita. Dan seterusnya. Dengan kata lain, Tuhan lebih kenal situasi kita masing-masing. Dia datang berjumpa dengan kita dalam kondisi kita. Oleh karena itu apapun kondisi Anda, minta Tuhan datang berjumpa dengan Anda. Kondisi sedih, kondisi takut, kondisi bimbang, kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi berkecukupan, kondisi berkekurangan, minta Tuhan berkenan berjumpa dengan Anda. Tuhan berjumpa dengan kita. Dan perjumpaan itulah terjadi. Seperti saya katakan pada butir pertama tadi, bahwa perjumpaan itu terjadi karena Tuhan sendirilah yang berkenan. Tapi Tuhan sangat mengerti situasi masing-masing kita. Apapun situasi Anda, Tuhan datang berjumpa dengan Anda dalam situasi itu. Hal ketiga adalah Tuhan tidak hanya asal sekedar datang, tapi dia datang membawa sesuatu. Tidak hanya datang untuk sekedar melihat Anda, menengok Anda, tapi dia datang membawa sesuatu.
Dan apa yang Yesus bawa bagi 11 muridnya itu? Damai sejahtera. Sampai 3 kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Bahwa ketika Yesus datang berjumpa dengan kita, dia tidak datang asal datang saja, tapi dia membawa damai sejahtera. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus datang membawa damai sejahtera itu, murid-murid itu bersuka cita. Ketakutan, kesedihan menjadi hilang. Damai sejahtera itu mengubah apapun kondisi unik kita. Damai sejahtera itu mengubah menjadi sukacita. Memberi kepada kita keberanian. Memberi kepada kita kelegaan. Memberi kepada kita sekali lagi damai sejahtera. Itu hal yang ketiga. Tapi hal yang keempat yang berkaitan dengan damai sejahtera itu ialah bahwa damai sejahtera itu tidak diberikan hanya untuk kita. Kalau kita baca dikatakan setelah Yesus memberikan damai sejahtera itu kepada murid-muridnya, dia bilang begini, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Artinya murid-murid itu diperlengkapi dengan damai sejahtera supaya mereka pergi keluar dari pintu yang terkunci rapat, keluar dari pintu yang tertutup rapat, keluar dari ketakutan, keluar dari kesedihan, untuk pergi. Pergi kemana? Pergi untuk membagikan damai sejahtera itu kepada orang-orang lain. Jadi perjumpaan dengan Yesus tidak hanya sekedar memberi kita damai sejahtera, lalu kita enjoy. Kita nikmati saja damai sejahtera itu. Oh tidak. Kita diperlengkapi dengan damai sejahtera supaya kita pergi membaginya kepada orang lain. Ada banyak orang di luar sana yang tidak hidup dalam damai sejahtera. Tapi kalau betul-betul kita sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan kita sudah menikmati dan mengalami damai sejahtera dari Allah itu, jangan lupa kita diutus untuk membawa damai sejahtera itu kepada orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan demikian, dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus meniup, mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Artinya apa? Apa kaitannya dengan damai sejahtera itu? Apa kaitannya dengan tugas pengutusan itu? Itu berarti bahwa damai sejahtera itu hanya terjadi kalau orang hidup dalam Roh Kudus. Pemberian damai sejahtera disertai sekaligus dengan penghembusan Roh Kudus. Jadi sekali lagi itu berarti bahwa saudara-saudara, bahwa damai sejahtera itu tidak akan ada kalau tidak ada Roh Kudus. Begitu juga kita tidak akan bisa pergi dengan kekuatan kita untuk pergi membagikan damai sejahtera itu kepada orang lain kalau kita tidak diberi kuasa oleh Roh Kudus. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 22 mengenai dan 23a tentang ciri dari buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Saudara hafal sendiri. Damai sejahtera adalah salah satu ciri dari buah Roh Kudus menurut Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu. Jadi hal yang kelima dalam perjumpaan itu adalah perjumpaan karena kita diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Yang keenam, setelah Yesus berkata demikian, dia berkata, ya, kalau kamu bilang bahwa dosa orang itu diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu bilang dosa orang itu tetap, dosanya tetap. Apa kaitannya dengan damai sejahtera? Apa kaitannya dengan pengutusan? Dan seterusnya. Di sini bicara tentang orang. Berarti maksudnya kepada orang lain. Itu berkaitan dengan tugas murid-murid diutus untuk membawa damai sejahtera kepada orang lain. Tapi damai sejahtera itu hanya bisa diterima dimulai dengan pengampunan. Ketika orang yang hidup di luar Kristus, kalau mau menerima damai sejahtera, nomor satu, dia harus mengalami pengampunan
dari Allah. Dan murid-murid diberi tugas untuk menyampaikan pengampunan itu. Walaupun pengampunan itu tidak selalu mau diterima oleh orang lain. Maka Yesus berkata, kalau kamu mengatakan dosa orang itu diampuni, dosanya diampuni. Tapi kalau orang itu menolak, kamu bilang dosanya tetap, ya dosanya tetap. Tapi intinya adalah bahwa damai sejahtera itu hanya terjadi dimulai dengan pengampunan. Kita juga. Kita tidak mungkin mengalami damai sejahtera dari Tuhan kalau kita tidak lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Itu berarti sekali lagi saudara-saudara bahwa damai sejahtera itu berkaitan erat dengan pengampunan. Yang ketujuh, terakhir. Terakhir dari 7 hal, bukan terakhir dari khotbah ini. Terakhir. Damai sejahtera itu diberikan Tuhan Yesus kepada sekumpulan orang-orang yang sedang bersama-sama. Damai sejahtera itu diberikan kepada individu-individu. Kalau saya perhatikan ada 10 penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hanya kepada 12 orang inilah ada kata damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu diberikan ketika murid-murid itu berkumpul. Apa maknanya? Maknanya sederhana saja. Damai sejahtera itu pertama-tama adalah damai sejahtera bagi sebuah komunitas. Bagi semua persekutuan orang-orang yang hidup bersama-sama, yang berkumpul bersama-sama. Tidak berlebihan. Kalau saya katakan begini, bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada sebuah komunitas persekutuan orang percaya lebih besar, lebih banyak daripada damai sejahtera yang diberikan kepada orang secara individu. Saya mau kasih contoh. Thomas karena tidak hadir, dia menjauhkan diri dari komunitas 11 orang itu, maka dia hanya dapat damai sejahtera 1 kali. Murid yang lain 3 kali dapat damai sejahtera. Thomas hanya 1 kali doang. Enggak pakai doang. Menurut saya, damai sejahtera itu akan lebih sungguh-sungguh besar, berdampak ketika damai sejahtera itu diberikan ketika kita berada dalam sebuah komunitas, sebuah kebersamaan. Sederhananya begini, mungkin Tuhan memberikan kepada saya pribadi damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bersama sebagai POU Kelapa Gading itu jauh lebih besar, lebih banyak. Saya hanya mengatakan itu. Thomas hanya dapat damai sejahteranya 1 kali. Tapi murid yang lain mendapatnya 3 kali. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan sekali-kali menjauhkan diri dari kebersamaan. Dalam konteks kita sekarang, kebersamaan kita sebagai POU Kelapa Gading. Kebersamaan baik secara virtual maupun kebersamaan secara fisik. Kebersamaan tidak hanya dalam arti pelayanan, tapi saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menolong. Disitulah damai sejahtera Allah itu akan sangat besar terasa. Kalau saya hanya mengalami damai sejahtera itu secara individu, maka saya saja yang rasa. Tapi betapa indahnya kalau damai sejahtera itu dialami dan dirasakan bersama-sama sekaligus. Itulah 7 hal yang saya angkat dari tema kita ini. Jadi, berjumpa dengan Tuhan memberi kepada kita damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu apa? Bahasa Yunani dalam Alkitab kita itu memakai kata eirene. Tapi Tuhan Yesus tidak bicara dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Baru kita memang ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi Tuhan Yesus tidak bicara dalam bahasa Yunani.
Tuhan Yesus bicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram adalah bahasa Ibrani dalam perkembangannya pada zaman Yesus. Dan pasti kata yang Yesus pakai adalah shalom. Bahasa perjanjian baru, ketika Alkitab perjanjian lama diterjemahkan ke dalam perjanjian baru yang disebut Septuaginta, nggak usah dihafal, ya. Kata shalom diterjemahkan ke dalam kata bahasa Yunani dengan kata eirene. Tapi sebenarnya kata eirene tidak cukup lengkap menggambarkan kata shalom. Kata eirene itu sebenarnya lebih berarti hal-hal yang bersifat lahiriah, keamanan, tidak ada perang, ekonomi yang sejahtera, tidak ada permusuhan. Tapi kata eirene kata shalom lebih dari itu. Dalam perjanjian lama kata shalom diterjemahkan dengan banyak sekali kata. Ya, kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi kata shalom itu mencakup lahir batin. Eirene sebenarnya lebih condong ke hal-hal yang lahiriah. Tapi karena dalam bahasa Yunani tidak ada kata lain yang cukup mencakup makna kata shalom, maka dalam perjanjian baru dipakai kata eirene. Oleh karena itu kata shalom diterjemahkan dengan damai sejahtera. Sebenarnya kata eirene hanya diterjemahkan secara harfiahnya damai. Tidak pakai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti hal-hal yang utuh. Utuh lahir batin. Utuh berarti apa? Berarti bahwa damai sejahtera itu membuat hubungan kita dengan Tuhan pulih. Hubungan kita dengan sesama juga menjadi pulih. Dan itu mencakup baik jasmani maupun rohani. Nah, saudara-saudara, ketika kita beribadah pada hari Minggu ini dengan tema ini, ketika kita sedang masih berada pada suasana mengingat rayakan kebangkitan Kristus, kita masih tetap mengingat rayakannya dalam situasi COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan COVID-19 ini memaksa kita seolah-olah menutup diri. Sedapat-dapatnya kita tidak boleh keluar rumah. Sedapat-dapatnya kita tidak boleh berinteraksi lebih di kerumunan orang. Dan sebagainya. Dan seterusnya. Tema kita hari ini mengatakan bahwa justru dalam situasi seperti ini Tuhan datang menjumpai kita. COVID-19 ini tidak dapat menghalangi Kristus yang bangkit itu untuk datang berjumpa dengan kita. Dan kalau dia berjumpa dengan kita, dia tidak hanya asal berjumpa, tapi dia membawa damai sejahtera. Dia membawa shalom bagi kita. Kata shalom sekarang sudah menjadi sesuatu sapaan yang begitu seringnya sehingga kadang-kadang dia kehilangan makna. Tapi kalau kita menghayati kata shalom ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh mendalam, maka kita akan mengalami perubahan. Sekalipun ada pandemi, damai sejahtera tetap ada. Sekalipun ada kesedihan, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keraguan, shalom tetap ada selama Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dalam bacaan kita juga dikatakan beberapa kali bahwa Kristus datang berjumpa dan ia ada di tengah-tengah mereka. Ia hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu kalau Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka di situ ada damai sejahtera. Jadi saya mau mengakhiri khotbah saya ini dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat dijumpai oleh Tuhan dan selamat terus-menerus berjumpa dengan Tuhan. Dan selamat hidup dalam damai sejahtera yang Kristus bawa kepada kita sekalian.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan berjumpa dan menjumpai kami dalam kondisi apapun yang sedang kami alami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, datanglah, hadirlah selalu dalam kehidupan kami. Biar kami mengalami damai sejahtera yang Engkau bawakan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang kami alami dalam hidup kami di hari-hari yang lampau, pekan yang lampau, untuk kesehatan kami, untuk rumah tangga kami, untuk pekerjaan kami, untuk kecukupan akan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Di atas semuanya kami bersyukur untuk iman kami yang terpelihara sampai saat ini. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami bergereja, secara khusus bergereja di Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini. Kami mohon Tuhan berkatilah POUK Kelapa Gading ini. Berkatilah pendeta, berkatilah majelisnya, berkati PHM-nya, berkati komisi-komisinya, berkati sekretariatnya, berkati majelis pertimbangan, berkati pengawas perbendaharaan, berkati TK RUT, berkati koordinator-koordinator wilayah, semua orang yang terpanggil untuk menyelenggarakan pelayanan di POUK Kelapa Gading. Kami berdoa semoga Tuhan perlengkapi dengan damai sejahtera, agar semua orang dapat melakukan tugas kewajibannya sedemikian rupa, sehingga jemaat Tuhan khususnya di POUK Kelapa Gading bertumbuh, berkembang, dan berdampak bagi lingkungan di mana kami berada. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka pada pekan yang lalu. Kami mohon Tuhan datang, sertailah mereka, bimbinglah mereka untuk melihat hari-hari lalu mereka dalam syukur kepada Tuhan dan menatap hari depan mereka dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur bersama saudari Naomi Kauli, bersama Ibu Marce Yohana Putirai Rambi, bersama Ibu Ade Mudiningsih, bersama saudara Chris Edison Sembiring, bersama Bapak Eriko Binsar Pahala Sitorus, bersama saudara Jonathan Mangatur Marpaung, dan bersama saudari Monica Buan. Tuhan tolonglah mereka agar mereka boleh melihat dan mengalami penyertaan Tuhan. Apa yang terbaik yang Tuhan rancangkan kepada mereka ke masa depan, semoga mereka tetap meyakininya. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena sakit maupun karena usia yang lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Teo Latui Hamalo, khususnya untuk Ibu Teni Latui Hamalo yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan datang lawat dan rawat dia dengan kasih dan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk Bapak Vence Alfred Rompas, untuk Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar. Kami mohon Tuhan datang lawat dan rawat mereka satu persatu dengan kasih dari Tuhan. Untuk Bapak John Sihaya dan untuk Bapak Ari Lengkong, kami mendoakan mereka. Engkau tahu berat ringannya pergumulan mereka menyangkut kesehatan mereka. Engkau kiranya memperlengkapi mereka dan semua yang perlu untuk menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua keluarga dalam jemaat kami POUK Kelapa Gading. Datang lawat rawat satu persatu. Engkau kenal kebutuhan masing-masing. Engkau kenal pergumulan masing-masing. Biarlah setiap keluarga berada dalam pengetahuan-Mu, pengenalan-Mu,
dan pemeliharaanmu. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Kenny Paulus, untuk keluarga Bapak Vence Alfred Rompas, untuk keluarga Ibu Endang Ratu Uju, untuk keluarga David Kaparan, untuk keluarga Ibu Roida Hasoloan Hutapea, dan untuk keluarga Yudi Pontonubu. Tuhan, kami mendoakan secara khusus ini keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menatang mereka di tangan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Berkatilah setiap gereja, pimpinannya, jemaatnya, pelayanannya, dan segala kebutuhannya Tuhan lengkapi. Agar gereja-gereja Tuhan tetap teguh berdiri dalam situasi apapun untuk menjadi saksi Tuhan di Indonesia ini. Kami berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia di mana kami berada di dalamnya. Tuhan memberkati agar persekutuan gereja-gereja Indonesia dapat menjadi wadah di mana kami menyatukan visi kami dan misi kami untuk menjadi saksi di Indonesia. Demikian juga untuk PGI wilayah DKI Jakarta di mana kami berada. Kami berdoa juga untuk komunitas kami sebagai kesatuan POUK se-DKI Jakarta. Kami mohon Tuhan, biarlah POUK di DKI Jakarta ini dan POUK di seluruh Indonesia ini menjadi wadah di mana penghayatan keesaan gereja dimulai di tingkat paling bawah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah kami, melindungi semua warga negara Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami dalam segala upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang terjadi di bangsa ini. Khususnya masalah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dan kearifan agar pemerintah kami mampu dan dengan bijak mengatasinya. Vaksinasi yang sedang berlangsung kami doakan semoga vaksinasi ini berdampak bagi penghentian wabah ini. Kami juga berdoa bagi pergolakan dampak yang membuat pergolakan baik ekonomi maupun politik di negeri kami ini. Tuhan tolong pemerintah kami untuk mengatasi berbagai hal yang menyangkut ekonomi, yang menyangkut intoleransi, kekerasan, terorisme. Kami mohon Tuhan tolonglah pemerintah kami. Secara khusus kami mau berdoa bagi segala upaya untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami di NTT dan NTB. Tuhan, Engkau datang ke sana. Kenallah penderitaan mereka. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Segala upaya untuk menolong mereka, meringankan penderitaan mereka, untuk bahkan mengangkat mereka dari penderitaan mereka. Kami mohon Tuhan berkati. Gerakanlah hati setiap orang agar dengan kemurahan hati mau mengulurkan tangan menolong mereka. Berikanlah kepada saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena bencana alam ini daya tahan yang kuat, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, ketabahan, hikmat untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang hidup sendirian. Kami mohon Tuhan, datanglah, hadirlah bersama-sama dengan mereka. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami dan pencaharian kami. Maka kami berdoa ya Tuhan, berkatilah apapun yang menjadi mata pencaharian kami, biar dari situ kami memperoleh kebutuhan hidup kami yang juga bersumber dari Tuhan sendiri. Berkatilah orang-orang yang mencari pekerjaan. Berkatilah orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena situasi ekonomi yang berat sekarang ini. Tuhan tolong mereka. Dan biarlah segala upaya untuk mengatasi penderitaan dan kesulitan-kesulitan ekonomi pun Tuhan berkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Berkati hubungan suami istri, orang tua dan anak. Berkati anak-anak kami yang sedang menapaki jenjang pendidikan mereka. Berkati mereka yang menempuh ujian-ujian dan ulangan-ulangan agar mereka bersekolah dengan baik demi hari depan mereka. Tiliklah kami semua satu persatu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Berikanlah kepada kami apa yang terbaik sesuai dengan yang Engkau rancangkan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami, ini doa permohonan kami. Dengarlah dan kabulkanlah, karena kami mohon bukan karena mengandalkan jasa kesalehan kami, melainkan semata-mata karena anugerah dan kemurahan hati Tuhan sendiri. Maka kami menutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, beritakanlah kebangkitan Kristus. Mari silakan berdiri dan kita menyanyi dari Gita Bakti 126 bait 1 dan 2. Damai sejahtera
Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.